Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saudara bersyukur untuk pagi ini Tuhan boleh membangunkan kita dalam kondisi yang baik. Kita percaya kesetiaan Tuhan terus Ia nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan hidup kita itu adalah bukti bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun musim hidup yang kita lalui. Saudara, mari di pagi ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang selalu ada, yang selalu menopang kami di dalam tiap musim hidup kami. Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Dan pagi ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami, menuntun kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kelelahan. Baik secara fisik maupun secara emosi atau secara spiritual atau rohani. Apa penyebabnya? Oh, banyak, saudara. Tuntutan hidup, masalah yang tidak kunjung selesai, pergumulan yang kita hadapi, saudara. Satu belum selesai, muncul satu lagi dan seterusnya. Beban pikiran, saudara, yang membuat kita merasa lelah, merasa kehilangan semangat, dan kita seakan-akan tidak menemukan ada harap melalui semua peristiwa yang kita lalui, kita alami ini, saudara. Nah, saudara, celakanya di dalam berbagai kesempatan itu, dalam berbagai keadaan itu, saudara, banyak orang, saudara, justru melarikan diri kepada apa, saudara? Mereka melarikan diri dengan mencari hiburan-hiburan tertentu yang mereka pikir, oh kalau saya melakukan ini, itu, mendapat ini, itu, maka letih lesu saya akan terangkat, masalah saya akan hilang, dan seterusnya. Ada juga orang yang melarikan diri pada apa, saudara? Pada kesibukan, supaya dia bisa melupakan apa yang tengah dia gumulkan, masalah apa yang tengah ia hadapi. Namun saudara, intinya adalah ketika kita ada di dalam fase atau masa seperti itu, ada godaan untuk apa, saudara? Kita jauh dari Tuhan. Mungkin ada kekecewaan, mungkin juga ada keraguan. Apakah Tuhan sanggup untuk menolong? Apakah Tuhan mampu untuk melepaskan tiap persoalan yang tengah orang tersebut hadapi? Tetapi saudara, melalui bagian firman Tuhan ini, kita kembali diteguhkan, ya, diingatkan dan dihiburkan betapa, saudara, Tuhan itu tahu apa yang kita hadapi. Tiap-tiap persoalan yang kita hadapi yang bisa membuat kita lelah, baik secara fisik, secara emosi atau mental, secara rohani, Tuhan tahu dan Ia peduli terhadap hidup kita. Itu sebabnya Yesus berbicara dengan lembut kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Saudara, ini adalah ajakan atau undangan yang begitu luar biasa. Tuhan peduli. Ia tidak mengabaikan apa yang menjadi pergumulan kita, masalah kita. Ia tidak meremehkan atau menganggap kecil semuanya itu. Ia tahu kita punya pergumulan, kita sedang lelah, kita sedang mengalami kelesuan. Ia tahu itu. Ia tidak mengabaikan itu. Itu sebabnya Tuhan mau kita datang kepadanya. Kenapa kepadanya? Karena hanya Tuhan yang sanggup untuk memberikan kepuasan, kelegaan yang sejati.
Dunia mungkin menawarkan ada banyak cara, banyak hal untuk kita bisa menghilangkan stres dan semacamnya. Tetapi saudara, Yesus tahu apa yang dunia tawarkan itu bukanlah yang sejati, melainkan yang fana. Ketika kita melarikan diri pada hal-hal dunia, memang sesaat kita akan merasa happy, merasa senang, terpuaskan, enjoy. Kita bisa melupakan masalah kita. Tetapi pertanyaannya, bertahan berapa lama? Bertahan berapa lama kita bisa merasakan seperti itu? Jangan-jangan itu tidaklah lama. Sejenak memang kita bisa melupakan semuanya itu, merasa terhibur dan seterusnya. Tetapi berikutnya kita tetap akan merasakan kekosongan, kita tetap akan merasakan kelelahan, kelesuan lagi dan lagi. Dunia tidak bisa menjawab, dunia tidak bisa memberikan yang sejati di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus tahu hanya di dalam dirinya kelegaan itu, kepuasan yang sejati itu sudah ada. Dan Tuhan mengundang kita, mari semua yang letih, lesu dan berbeban berat, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu hari ini, datang kepadaku, datang kepadaku. Dan ini luar biasanya. Tuhan tidak hanya mengundang kita, Tuhan tidak hanya mengajak kita untuk datang kepadanya, tetapi Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Yaitu apa saudara? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wow, luar biasa. Di dalam Tuhan ada kelegaan yang sejati. Di dalam Tuhan ada kepuasan yang sejati. Dan dunia tidak bisa merenggutnya. Dunia tidak bisa menggantikannya dengan apapun. Hanya di dalam Tuhan ada kepuasan dan kelegaan yang sejati. Pertanyaannya adalah, maukah kita datang kepada Tuhan untuk menerima kelegaan itu? Atau kita lebih memilih untuk mencari kepuasan, kelegaan di dunia ini dengan hal-hal yang ada di dalamnya? Apa yang menjadi jawab saudara? Selamat datang kepada Tuhan, selamat mendapat kelegaan daripadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang boleh mengingatkan kami, meneguhkan kami bahwa di dalam Engkau semata, saudara, Tuhan, kami menemukan kelegaan, kepuasan, dan kami menemukan hanya di dalam Tuhan kesejatian itu ada. Ajar kami untuk melihat semuanya ini, dan kiranya Tuhan yang terus menuntun langkah hidup kami. Tolong kami, mampukan kami Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.